Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kami berdua, saya dan Rasmi melaksanakan tugas aksi nyata peduli satu tempat dengan judul materi budaya positif. Ya, sebelumnya tentunya Bapak Ibu dulu pernah, karena di tempat kita di SMP 3 ada Bapak Ibu yang sudah CGP, jadi sebelumnya budaya positif ini beberapa waktu yang lalu sudah pernah disampaikan dari kita. Kami akan ngomong ini sebelum kegiatan, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu ada yang mau usul? Yang pertama menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, HP di silent. Kesepakatan. Di silent. HP diletakkan. Jalan apa ini? Contoh Jangan Shopee. apalagi Diletakkan. oke di jalan terus kemudian aktif. aktif. Selesai setengah 2. Selesai tepat waktu Ya. Selesai tepat waktu mulai nekat. Ulur. Mantap. cukup ya. Oh, 5 diskusi. Ya, ini kesempatan dalam diseminasi pada hari ini menjadi pendengar yang baik, tapi di jalan kemudian rakyat berpendapat dan selesai tepat waktu. Nah, ini Ya, masih gitu. ada Depannya masih gitu. ya, aksi nyata dan diseminasi budaya positif perusahaan bebas dengan yang pertama bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti jadi hari ini kita ada 6. Saya dari hadir, saya 3, pasti dengan 3. Saya 1, 2, 3 yaitu disiplin positif, motivasi manusia, keyakinan sekolah, keyakinan kelas, dan motivasi atau keyakinan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan ketiga aspirasi. Yang pertama Bapak Ibu ada pasangan di kanan. Kalau saya bisa depan dan belakang, kiri dan kanan. Mengepalkan salah satu tangan ada 2. Yang satu mencoba memaksa yang ibaratkan di dalam tangan itu ada benda berharga. Benda berharga. Terus kemudian yang satu mencoba dengan berbagai cara bagaimana caranya sehingga bisa membuka itu. Satu nanti berlawanan, nanti bergantian. Coba. Yang pertama bagaimana? Yang satu sebagai yang bawa tangan, yang bawa apa benda berharga. Yang satu yang negosiator. Bagaimana cara Anda pasangan di sebelah kalian yang baik yang bisa mau kita yang satu negosiator, yang satu mencoba mempertahankan, yang satu membujuk iya caranya dari seorang
B membuka kepala tangan. Saya tadi berhasil dibuka. Ada. Kepala dibuka. Di sini. Boleh Pak, ini. Bagus sih. Kasih ya. Yang berhasil memengaruhi temannya tadi. Saya Pak, wanita kerau. Saya aktivis. Saya Pak, saya tidak berangkat. Sebenarnya saya mau kalau kasih uang sih saya mau buka. Sama. Itu nggak sih, Pak. Saya Priti, Pak. Jadi sama saya pojok. Ya. Sibuk Ya. Oke, Pak. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka akun untuk menurut siapa? Diri sendiri. Ya, yang memaksa atau yang bisa? Siapa yang mengaruhi ini kok tadi bisa terbuka itu siapa? Yang sejatinya siapa? Diri sendiri. Yang punya juga. Yang punya udah berarti ya. Ya. Jadi sebenarnya sama. Kalau anak-anak kita itu diminta kita pek dimarahi, pek dikritiki ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Sebenarnya kalau perubahan itu tidak mulai dari yang ini dari sini, akhirnya memang berat. Jadi di situ peran utama memang kesadaran itu harus dari diri sendiri kita terlebih dahulu. Ada dua bagian di sini. Mesti merupakan suatu cara penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Nah, tadi bertanggung jawab. Kemudian menumbuhkan kesadaran. Kemudian disiplin muslim lebih ke arah disiplin diri, mengontrol diri dalam melakukan segala kegiatan. Beberapa waktu dengan adanya kurikulum merdeka, terkadang saya sebagai bapak ibu guru merasa anak sekarang itu kok dimanja, diilik saja tidak boleh, diberi ini tidak boleh, dimarahi tidak boleh. Tapi saya tertarik di materi ini, ternyata dulu Pak Dirjen Gantoro pernah mengatakan yang mungkin ada beberapa yang belum mendalami secara maksimal karena seakan-akan dijadikan bebas. Tapi ternyata beliau mengatakan tidak sebebas itu. Secara jujur. Disiplin diri dapat membantu murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal ya dari dalam diri anak tersebut. Bukan hanya baru paksaan usia atau kebutuhan. Tapi ada yang tadi ada yang dipaksa itu, dipaksa ada, dipaksa. Kemudian dirayu, mungkin dirayu. Kalau dibuka, nanti tadi banyak ini coba tak lihat ada apanya, diberikan rumah. Nah ini yang saya tulis ternyata menarik. Memang saya tertarik dengan selama ini kita kan tidak punya kekuatan untuk menegur anak gara-gara kurikulum merdeka. Tapi di sini beliau sudah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat dari jalan ya. Kemudian mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja dan ini yang paling menarik adalah sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin tersebut, jadi anak itu tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan dirinya. Jadi saya cenderung setuju karena tidak bisa anak di depan sendiri ditunggu sampai muncul. Dia tidak muncul. Selalu ngambil jamur, tidak lulus, nah itu sudah pernah jadi. Ternyata beliau dulu sudah merumuskan bahwa wajiblah penguasa lain mendisiplinkan. Jadi kalau kita dibilang guru sekolah kalau disiplin ya anak, ya jangan dimasukkan itu. Jadi mengatakan bahwa merdeka itu bukan sebebas-bebasnya, tetapi memang harusnya muncul dari anak. Tetapi kalau tidak muncul, Dimunculkan. penguasa lain mendisiplinkan. Dibantu memunculkan. Kita. Dan doktrin ya Pak. Ya, doktrin. Ya, mulai dari tidak ada pemaksaan, tapi tetap harus ada penguasa lain yang membantu. Kemudian setelah masuk ke bagian yang kedua, yang pertama disiplin sendiri, yang kedua adalah perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Dalam melakukan sesuatu pasti manusia itu dipengaruhi oleh tiga. Saya dan Pak Sigit ikut di CGP itu juga pasti ada motivasi. Motivasi yang pertama menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Lalu dirilekin terus
Itu bisa. Kenapa mau dulu jadi data TKP? Karena tidak nyaman diri terus berdaftar. Masih Kalau misalkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, wah kita sambil itu transport lumayan besar. Terus kemudian dari segi Allah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Yang paling bagus itu sebenarnya motivasi bahwa kita tahu bahwa itu adalah hal yang penting untuk suatu keyakinan yang baik dan kita melakukannya bukan untuk yang baik. Tapi ini memang tiga motivasi dasar manusia itu melakukan sesuatu terbagi menjadi tiga. Yang supaya tidak duduk atau tidak nyamanan, mendapatkan penghargaan atau menjadi memang benar-benar kita tahu yang baik untuk kita. Nah, untuk kesepakatan kelas ini beberapa waktu yang lalu akan berbagi untuk kesepakatan kelas dan membuat satu pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Dari itu dia berpendapat kenapa kok kita ada peraturan, mengapa kok ada peraturan dengan kita wajib menggunakan helm? keamanan, Pak. Untuk keamanan. Iya, Bapak jalan bayi. Supaya perjalanan kamu bagus. Ada di dalam peraturan undang-undang. Ada di peraturan undang-undang tidak dibilang. Biar enggak Apa tadi? Jadi saya kemudian Selamat keamanan. Jadi mengapa kita menggunakan helm? Itu ada nilai yang kita yakini bahwa kalau kita menggunakan helm bisa amit-amit yang tidak terjadi, bisa ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, kita bisa ada kecelakaan itu kita tetap aman, terbentur dari atau selamat terbentur dari benda-benda sehingga helm itu menjaga diri kita untuk menjaga keselamatan. Yang kedua, kalau menggunakan masker dan cuci tangan, saya sering lihat konsep saya sendiri juga ya. Setiap jabat tangan di pagi itu sambutan menyambut anak itu langsung cuci tangan. Itu kira-kira kenapa? Kesehatan, kebersihan. Berarti kan tidak ada yang meminta, tapi inisiatif setelah menyambut anak itu terus ke sana ke sana. Karena nanti kalau kita memakan sesuatu, sementara kita tidak tahu, jadi anak-anak kontak fisik dengan siapa, yang ada apa yang dipegang. Ya, mohon maaf itu juga apa itu supaya kita terhindar dari virus yang masuk. Jadi makin kesehatan, dari satu keselamatan, ya ini kesehatan. Nah, ada nilai keyakinan. Jadi kita meyakini kalau tadi itu cuci tangan, tidak ada yang memerintah tiba-tiba cuci tangan. Yang pakai apa? Naik sepeda motor harus mengenakan helm. Nah, berarti keselamatan itu adalah nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai secara hidup. Tujuannya pasti ada. Tidak mungkin cuci tangan untuk kasari, pasti nggak ada yang meminta, nggak ada yang menyuruh, langsung otomatis. Kalau yang sertifikat sama saya itu pasti sering saya sendiri juga ya terus cuci tangan setelah udah cukup kesel. Masih beberapa nilai kebajikan atau nilai-nilai mulia, ada keadilan, ada rajin, keselamatan, kesabaran, mandiri, kreatif, toleransi, gotong royong. Kalau di kurikulum Merdeka sudah dikerucutkan, kalau dulu di kurikulum 13 ada 18. Ada nasionalis, jujur, dan sebagainya. Sekarang ada berubah. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ada 6 karakter profil mazhab Pancasila yang tentunya sudah sering kita hafalkan atau kita implementasikan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, kemudian mandiri, bernama kritis, kreatif, kemudian gotong royong dan kebinekaan. Untuk berbagi praktek ini, saya di 3 materi tadi akan sedikit 10 menit memaparkan video keyakinan kelas yang saya buat. Jadi karena saya akan mendalami ini di YouTube. Wujud, Pak. 291 Pak, alhamdulillah.
hari ini menjadi kondusif, menjadi nyaman dan kalian bisa menghasilkan materi KPK, maka kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, kita akan bersama membuat keyakinan kelas. Jadi bertanya kepada mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan jalan pada saat mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa? Benar kan? Bagaimana? Ketertiban lalu lintas, apalagi keselamatan, keamanan, ketertiban, keselamatan, apalagi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan jalan? Yaitu untuk menghindarkan kita dari hal yang tidak diinginkan. Bila akan terjadi kecelakaan, maka kepala kita terlindung dari banyak kejadian terhadap keselamatan. Sampai sendiri dulu saya. Jadi orang yang tidak mandiri dan silakan kalian tuliskan dalam pokok belajar keyakinan atau hal positif yang bisa menciptakan kelas kita yang menjadi nyaman. Semuanya sebanyak-banyaknya. Nanti akan kita tanya di sana. Tuliskan sebanyak-banyaknya yang membuat pembelajaran kita itu menjadi nyaman. Ini sebelum kesepakatan kita mau minta anak itu hal baik apa sih yang bisa diciptakan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kondusif. Proses sebelum sampai kesepakatan. Baik, silakan anak sedang melanjutkan hal-hal yang mendukung proses pembelajaran matematika. Yang sedang bahwa ini semua anak menerapkan usulan-usulan dan dapat menciptakan pembelajaran matematika yang baik dan menyenangkan. Hal-hal yang mendukung pembelajaran masyarakat bacaan yang pertama melaksanakan tiket kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setuju? Melaksanakan pembelajaran dengan metode begitu. Berbicara yang sopan kepada semua. Ini ditanyakan semua kepada anak. Dan dua ya, jadi usulan anak-anak semuanya diterima karena seluruh kebaikan semua. Tidak ada di sini usul yang tidak baik. Adakah nanti yang dikatakan usul tidak baik? Usulnya baik semua ya. Nah, ada beberapa harimah ya masih mengandung kata negatif. Langkah ketiga, ada anak yang sudah menuliskan kalimat tidak berbicara sendiri. Ini ada beberapa tidak Data masukan-masukan anak mengubah dari kalimat tidak membuli berarti apa? Kata yang tepat untuk menjadi materi. Saling menghargai kata teman. Satu bagus. Tidak berkata kotor ini berbeda. Berarti jadi tadi yang tidak memanggil orang kota itu bunyi juga. Maksud ini berarti tidak berkata kotor berarti berkata tidak berisila. Apa ini? Tidak berisi itu memperhatikan ketika sudah menjelaskan. Ini yang sudah dibuat dalam kalimat positif, ada yang tidak ramai yang tidak ramai itu memperhatikan. Ya, intinya dalam kelas kita satu, kita saling menghargai juga bersama. Dengan dua, berkata sopan, kemudian memperhatikan guru, kemudian menjaga ketertiban. Tadi yang saya katakan berarti lalu datang. Kita akan mengambil tidak perlu banyak. Kita yakini tidak ada. Yang pertama adalah menghargai. Yang kedua supaya menunjukkan dari super jadi pekerjaannya cuma dari tiga itu saling menghargai. lalu juga menghargai
menghargai, tanggung jawab dan menjaga ketertiban. Baik karena bagi Langkah kedua, langkah ketiga. Berarti yang pertama usulan pertama, yang kedua adalah membuka kita posisi. Yang ketiga ambilnya bisa dan juga Pak di atasnya adalah menghargai. Sebenarnya yang dapat ambil ini dan dapat ambil T di kota atas ini adalah menghargai, tanggung jawab dan ketertiban. Menghargai, tanggung jawab, ketertiban. Tampak seperti itu adalah berubah itu. Tampak seperti ini adalah tadi itu yang pertama menghargai. Berarti ini contohnya adalah memperhatikan ketika guru menjelaskan. Tingkat tampaknya adalah jadi apa? Berbicara atau bercerita dengan temannya. Maksud dari yang tanggung jawab adalah mengerjakan PR tepat waktu. Tidak menghargai, tidak tampak seperti ini adalah tidak mengerjakan PR. Jadi yang di sini adalah bagus dan di sini yang lainnya. Yang terakhir adalah ketertiban. Jadi ketertiban itu adalah menata dan melakukan fungsi atau melaksanakan tugas dia. Kalau di sini adalah tidak pada kegiatan atau pulang pada saat pulang siapa mana dari kan bisa mengerjakan mana yang baik, mana yang tidak. Jadi logika segera satu bicaranya menurut saya bahwa yang satu dan tuliskan yang sudah kita sudah dulu serta tuliskan yang tadi kira dari kelompok yang sama ini kemudian yang ambil ini yang murah atau dia dan mereka tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Ini tahapan terakhir sebelum terwujud sebuah kesepakatan. Supaya bisa jalan seperti ini. Yang dapat manfaatnya berdasarkan tugas-tugas ini bukan dan melaksanakan yang baik, melaksanakan umumnya menggunakan pembelajaran, membagi ilmu, terus kemudian menjelaskan secara terperinci dan guru adalah mendampingi siswa dan juga menerangkan materi yang belum dibahagi oleh siswa. Yang bukan tugas guru mengumpul siswa, maka boleh tugas mengumpul siswa. Sekarang kalau saya melihat tugas murid kita berbagi peran. Kalau kita tidak akan tuliskan mana yang jadi tugas seorang guru, mana yang menjadi tugas murid. Yang pertama, murid tugasnya belajar, memperhatikan guru, mengerjakan tugas guru, menghormati guru, mencoba hal baru, kemudian memberikan tugas kepada murid. Jadi tugas guru itu sekarang guru memberikan tugas. Yang kedua, dan yang kedua adalah mengatur guru. Kemudian untuk ikut pelajaran bukan tugas. Koreksi guru bukan tugas. Baik dari apa yang sudah kalian tuliskan, yang pertama tadi kalian mengusulkan buku pelajaran. menyusun kesepakatan itu saya nara sudah tahu mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak harus saya lakukan. Tapi karena niat itu dalam mereka ketertiban, kita akan membuat yang dinamakan keyakinan dan kesepakatan kelas, dan nanti akan kita tanda bersama. Amanat yang ketiga yang pertama saling menghargai yang
menuliskan tadi, akan kita buat di sini. Nanti akan kamu di screenshot, akan kita cetak sebagai pengingat kita bahwa untuk menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna, nyaman dan bisa bermanfaat untuk kita semua adalah kesepakatan. Keyakinannya ada 3, yaitu kita baca bersama-sama. 1, dari 2, 3, dan kesepakatannya ada di sini. Silakan anak-anak bisa bertanda di sini, menuliskan di bawah. Misalkan tidak ada smart classroom, bisa menggunakan kertas yang tadi, kertas yang besar dari anak-anak, terus ditandatangani, dibantu di cap scanner, terus yang bagus sampai ditempel di bulan. Jadi Nanti ini akan kamu juga di grup kalian dan akan ditempel sebagai pengingat kita hal-hal positif yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Ada yang mau ditanyakan dengan anak semua? Jika tidak ada, kamu ucapkan terima kasih kesepakatan puas dan keyakinan dapat muncul. Mari kita laksanakan bersama nilai kebaikan yang sudah kita sepakati bersama. Kamu akhiri kegiatan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boleh di subscribe promosi ya. Jadi yang praktek yang sudah saya lakukan di kelas 9D tadi Pak Salim menyampaikan kelasnya sudah ya memang paling mudah dikondisikan. Sebelum saya ini jadi jawab dulu. Kenapa pertanyaannya kok tidak disebarkan dulu? Ya, jadi sebenarnya mereka tahu, anak-anak itu tahu saat membagi mata guru itu tugasnya apa, guru yang bukan tugas guru apa, yang jadi tugas anak itu apa, yang bukan apa. Mereka itu tahu, tapi kembali ke awal tadi, yang mau untuk membuka anak itu ya memang anaknya sendiri. Ya, tugas kita tadi di awal bahwa kalau memang tidak bisa diatur ya kita sebagai penguasa lain mencoba untuk caranya kamu mau membuka diri melaksanakan nilai kebaikan tersebut. Jadi saya simpulkan dari proses pembuatan kelas pertama kita bisa membagikan kertas-kertas kecil supaya mereka bisa berpendapat semuanya. Kemudian dari hal baik dijadikan satu, kita checklist untuk menandakan bahwa pekerjaan saya terbaca oleh baik guru. Checklist dari ini dikelompokkan. Dari semua tulisan anak itu ada berapa nilai yang mau kita yakini untuk kita laksanakan. Saya ambil 3 karena takutnya kalau semua itu harusnya diambil semua tapi kelihatannya kok nanti lupa. Jadi saya ambil 3 saja, saling menghargai, kemudian kita ucap dan tanda tipa. Yang saya ambil itu 3. Mungkin di kelas Bapak Ibu bisa beda dari itu. Setelah itu kita turunkan menjadi 6. Setelah turun jadi 6, kesepakatannya ada 6, keyakinannya ada 3, terus terakhir kita sekarang. Nah, besok kalau ada anak yang tidur, kita tinggal mengingatkan dulu, karena sudah sepakat, sudah mengetahui bahwa hal baiknya adalah seperti ini, tujuannya tercapai dengan hal-hal seperti ini. Itu yang bisa kita implementasikan untuk membuat rangkaian sehingga menjadi sebuah kesepakatan. Jadi semua sebenarnya dari anak, semua dari anak, kemudian nanti mereka meyakininya dan membuat tanda tangan untuk kegiatan ini. Baik, demikian dari saya untuk 3 materi awal tadi, disiplin positif, kemudian keyakinan kelas yang selanjutnya ada 3 materi berikutnya yang tidak kalah menariknya yang akan disambungkan oleh kelas C. Ini lebih menarik karena kalau ada anak yang apa itu Pak, yang bermasalah, kalau guru kan harus masuk, kamu kesini. Nah, ternyata nanti itu terbagi guru itu harusnya yang mana ideal. Kita ambil kesempatan untuk sedikit melanjutkan. Saya akhiri proses yang pertama. Dari Bapak yang mau ditanyakan lebih dahulu. Ada Pak? Ada. Itu pada waktu membuat kesepakatan kelas itu butuh waktu yang lama ada. Dan kalau tadi videonya kan skip gitu. Untuk kesepakatan kelas itu dilaksanakan di awal durasi sekitar 1 jam pelajaran. Cukup kalau memang tidak sampai rancangan seminar itu dalam 2 jam saja.
Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Saya Pak, pertanyaannya sama yang nomor 1 sudah terjawab. Yang nomor 2 Pak, ada beberapa yang spesifikasi. Misalnya, kalau misalnya ada misalnya gini, kalau mengelola orang tua, jadi nanti kita gini kan Bu, gitu. Itu sudah termasuk di dalamnya. Berarti yang ditulis itu hanya yang global saja. Gitu. Kalau yang apa mengelola orang tua? Ya, misalnya mengelola orang tua nanti anaknya, aduh Bu ini kita biar jelas suruh misi saja. Nah, saya kayak gitu gimana? Materinya ada yang masih kita. Oh, iya. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, terus ada restitusi. Tapi tidak masuk di dalam kesepakatan. Jadi kalau ada yang namanya hukuman, itu ada hukuman itu apa? Konsekuensi, contohnya kalau konsekuensi kan kita harus pulang lebih lama karena tadi kita datangnya terlambat. Atau kalau olahraga, anak-anak itu pasti sudah melaksanakan pemanasan ya, tapi ada anak datangnya terlambat, terus anak disuruh melaksanakan pemanasan lebih dari temannya selesainya itu kan bukan berarti dia dihukum. Berarti bukan masuk ke kesepakatan. Nanti Iya. Bukan masuk kesepakatan ya Pak? Mari kita lihat jawab pemain gue dulu. tadi kan di kelas 9B. Awalnya dulu sudah sepakat kalau 9B itu jalan ya. Ada di kelas 9 yang lain, maaf bukan terus di sana itu enggak, tapi ada anak yang jalan pemikirannya itu terus apa tuh Pak kesempatan kelas tanya di Soelis nanti itu gimana cara menghadapinya. Kalau untuk itu kita pasti bedakan karena karakteristik kelas itu beda. Kalau memang kelas ini mungkin tidak sampai diajak mikir yang keyakinannya ini terlalu tinggi lalu hanya bisa mengumpulkan tugas saja apa itu ya intinya yang penting dia mau menjalankan apa yang dia yakini, nilai kebaikan yang dia yakini bisa dijalankan itu sudah bagus. Karena kita ceritakan yang ibadah jauh-jauh, kita tidak implementasi kan juga sama saja. Jadi apa yang dia yakini, nilai kebaikan apa yang dia yakini. Karena saya sendiri pun juga berani kalau membuat seperti itu kok di kelas mohon maaf yang tidak jalan itu orang ini gitu. Isinya nanti bisa berbeda. Baik untuk selanjutnya kita atas data. Ya, pasti. Hei Siska dan Tani, terima kasih sudah memenuhi panggilan Pak Uji. Kita akan membahas kejadian kemarin. Siska, bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi? Saya merasa marah Pak karena Rani terus-menerus mengganggu saya dan membuat komentar tentang pekerjaan rumah saya. Jadi saya merusak bukunya. Terima kasih Siska atas penjelasannya. Rani, bagaimana perasaanmu dari kejadian ini? Saya merasa sangat kecewa dan marah Pak. Buku itu penting bagi saya dan tindakan Siska membuat saya merasa tidak dihargai. Hei, Pak Uji paham, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang juga pasti pernah marah dan kecewa. Dan menurut kami, kamu juga berhak untuk marah karena itu merupakan benda penting yang kamu miliki. Dan menurut Siska, kamu juga berhak marah karena kamu sudah merasa terganggu dengan komentar-komentar dari kami. Tapi tindakan kalian itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, setiap murid itu kan harus saling menghargai. Selain itu, setiap murid juga harus bisa menjaga barang-barang di sekitar, termasuk kejahatan. Baik anak-anak berdua, mari kita akan cari cara untuk mengatasi masalah ini. Baik Siska, adakah solusi untuk memperbaiki kerusakan yang telah kamu buat? Saya akan mengganti buku Rani dan akan meminta maaf kepadanya. Itu langkah bagus Siska. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki buku Rani? Adakah solusi lain yang bisa kamu lakukan agar hati Rani menjadi senang kembali? Saya bisa membantu Rani dengan pekerjaan rumahnya dan menjaga sikap saya agar tidak marah lagi di waktu yang akan datang. Itu baik Siska. Rani, apakah tawaran dari Siska tadi sudah memadai untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya rasa tawaran Siska untuk mengganti buku saya dan membantu dengan pekerjaan rumah adalah langkah yang baik. Tapi saya juga berharap kita bisa berbicara dan menyelesaikan masalah kita secara terbuka. Setuju Rani, komunikasi yang baik adalah kunci menyelesaikan masalah. Terima kasih atas keterlibatan kalian berdua. Jadi kesimpulannya, Siska akan mengganti buku Rani
dan kami akan selalu peduli dengan Siska. Kita juga akan berusaha untuk meningkatkan komunikasi antara kalian berdua. Jadi silakan kalian berdua bersalaman untuk meminta maaf dan memperbaiki situasi ini. Maaf ya Ran, maaf juga ya Siska. Baik, untuk situasi ini sudah teratasi ya. Silakan kalian berdua kembali ke kelas, melanjutkan pembelajarannya dan saling erat di dalam persahabatan. Karena ini bagian yang penting di dalam kalian menjalani pendidikan di jenjang SMA. Terima kasih kalian berdua, Rani dan Siska. Nah, terima kasih kami sudah memenuhi panggilan Pak Uji. Saya tahu bahwa situasi ini membuat kamu merasa tidak nyaman. Sebelum berbicara, saya ingin memastikan bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sangat cemas Pak. Saya tahu mencontek itu salah, tapi saya takut kalau saya tidak lulus ujian ini. Saya paham perasaanmu, Vina. Semua orang bisa merasa tertekan saat menghadapi ujian. Sekarang, mari tarik nafas dalam-dalam bersama-sama agar kita bisa berbicara dengan tenang. Nah, sekarang sudah merasa tenang kan? Mari kita lihat apa yang kamu lakukan tadi. Kamu memilih untuk menyontek saat ujian. Kamu tahu dampak apa yang kamu lakukan dari pilihan tersebut? Dampaknya saya melanggar aturan sekolah Pak. Saya juga akan mendapatkan nilai yang tidak adil dibandingkan teman-teman saya. Betul sekali, Vina. Menyontek bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga tidak menghormati usaha yang sudah kamu dan teman-teman kamu lakukan. Bagaimana menurutmu? Apakah tindakan yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, saya tahu saat melakukan ujian kita harus melakukannya dengan penuh kejujuran. Nah, saya senang kamu bisa memahami dampaknya. Sekarang, mari kita pikirkan cara agar kamu bisa memperbaiki keadaan ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan bahwa kamu ingin memperbaiki kesalahanmu dan belajar dari pengalaman ini, Vina? Mungkin saya bisa mengulang ujian tanpa mencontek Pak. Dan saya juga bisa belajar lebih keras untuk memastikan saya siap tanpa perlu mencontek lagi. Ide bagus itu, Vina. Saya akan berbicara dengan ibu kepala sekolah. Mari kita lihat apakah kita bisa memberikan kamu kesempatan kedua. Yang terpenting, kamu bisa belajar dari kejadian ini dan bisa lebih baik ke depannya. Makasih Pak, saya akan berusaha lebih keras lagi ke depannya. Saya percaya kamu pasti bisa, Vina. Kesalahan adalah bagian dari belajar. Yang terpenting, bagaimana kita bisa memperbaikinya dan tumbuh dari pengalaman itu. Baik, terima kasih, Vina. Setelah ini kamu bisa kembali ke kelas, kemudian mengikuti kegiatan pelajaran berikutnya. Terima kasih, Vina. Terima kasih banyak Bapak. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, terima kasih untuk hari ini. Sepanjang 1 semester nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika. Supaya kegiatan pembelajaran matematika di kelas 9 ini menjadi kondusif, menjadi nyaman, dan kalian bisa memahami setiap materi yang disampaikan, maka anak-anak kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Oke, kita akan bersama membuat keyakinan kelas. Pak Puji mau tanya kepada anak-anak, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Boleh angkat tangan? Untuk keamanan, ketertiban lalu lintas, apalagi keselamatan, keamanan, ketertiban, keselamatan. Ada lagi? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Yaitu untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan terjadi kecelakaan, maka kepala kita terlindung dari bahaya tersebut. Itu adalah yang keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kebersihan, kesehatan, apa nih? Agar terhindar dari polisi, agar higienis. Oke, ya tadi ada yang menyebutkan kesehatan. Jadi tujuan kita mengenakan masker itu ada tujuannya tuh?
ben kita tidak terkena polusi udara yang kita hirup dari virus dan sebagainya itu tidak masuk langsung ke dalam tubuh kita. Maka poin utamanya adalah kesehatan. Kalau helm tadi keselamatan, kalau mencuci tangan dan masker adalah kesehatan. Nah, ini. Jadi tadi ada dua, di sini ada nilai keselamatan, kesehatan. Nilai inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita yakini tuh nek gue helm ki ini aman supaya aman dan selamat. Kemudian kalau kita pakai apa? Masker dan cuci tangan menghindarkan kita dari sakit penyakit. Berarti tujuannya adalah kesehatan. Dari nilai-nilai kebajikan, tahu kebajikan? Bukan kebijakan ya. Kebajikan itu adalah nilai luhur yang kita junjung, nilai-nilai mulia yang kita junjung. Jadi nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Dibaca bareng-bareng. Nilai kebajikan adalah 1, 2, 3. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, baik. Jadi nilai-nilai yang ingin dicapai atau nilai mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita akan membuat keyakinan kelas kita. Nah, ada nilai-nilai mulia. Apa saja nilai-nilai mulia itu? Keselamatan tadi sudah ada ya. Kesehatan. Ada lagi nilai-nilai mulia yang kita junjung, yang kita yakini. Kesopanan penting ya. Kenapa kesopanan penting? Karena kalau kita ketemu bapak ibu guru atau teman kita, deh. Nah, itu kan langsung ngerasa sopan. Karo gurune juga langsung tidak sopan. Nah, itu juga harus kita junjung. Ada lagi? Kebaikan. Namanya? Ketertiban, kedisiplinan, apalagi kenyamanan, keamanan. Nah, nilai kejujuran penting nggak kejujuran? Kenapa? Gotong royong atau kerjasama penting ya. Nah, di sini ada beberapa nilai yang akan kita junjung. Nih, keadilan penting nggak? Adil. Sing orang nggarap PR karo sing nggarap PR bijine apik sing orang nggarap PR. Setuju? Berarti ada nilai keadilan, rajin, keselamatan tadi sudah, kesabaran penting, terus rasa syukur penting, percaya diri, integritas, tanggung jawab, peduli penting, peduli, gotong royong tadi sudah, mandiri, kreatif dan toleransi. Silakan kalian tuliskan dalam kelompok bebas ya, keyakinan-keyakinan atau hal-hal positif yang bisa menciptakan kelas kita itu menjadi nyaman. Semuanya sebanyak-banyaknya nanti akan kita tempel di sana. Tuliskan sebanyak-banyaknya yang membuat pembelajaran kita itu menjadi nyaman. Baik, silakan saudara ditempelkan hal-hal yang mendukung proses pembelajaran matematika. Ya, silakan dibawa ke depan. Sini. Semua anak menempelkan usulan-usulan yang dapat menciptakan pembelajaran matematika yang baik dan menyenangkan. Silakan. Ya, baik, terima kasih anak-anak sudah menempelkan hal-hal yang mendukung pembelajaran. Misalkan bacakan. Yang pertama, melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Setuju? Bagus, ini setuju ya. Mengadakan pembelajaran dengan metode game. Berbicara yang sopan kepada semua orang. Setuju. Sudah semua ya. Jadi usulan anak-anak semuanya diterima karena usul untuk kebaikan semua. Tidak ada di sini usul yang tidak baik. Adakah tadi yang dibacakan usul tidak baik? Usulnya baik semua ya. Nah, ada beberapa kalimat yang masih mengandung kata negatif atau tidak. Jadi kita akan ubah kalimat negatif menjadi positif. Tidak membuli, ini ada beberapa. Tidak ada bullying, kata tidak
Ada yang kata tidak membuli. Tidak membuli berarti apa? Kata yang tepat untuk menjadi positif. Saling menghargai antar teman. 1, bagus. Tidak berkata kotor, nih ada tidak. Berarti ini tadi ya, tidak memanggil orang tua itu bullying juga. Masuk ke sini. Berarti tidak berkata kotor, berarti berkata sopan. Ya. Tidak berisik di kelas. Apa ini? Tidak berisik itu memperhatikan ketika guru atau teman sedang menjelaskan. Ini yang tidak sudah diubah dalam kalimat positif. Ada lagi yang tidak ramai ini ya, tidak ramai tadi memperhatikan. Ya. Intinya adalah untuk kelas kita 1, kita saling menghargai dengan sesama. Dan yang kedua, berkata sopan, kemudian memperhatikan guru, kemudian menjaga ketertiban. Tadi ada yang mengerjakan PR, berarti tanggung jawab ya, tanggung jawab. Kita akan mengambil tidak perlu banyak, kita yakini 3 saja. Jadi yang pertama adalah menghargai, yang kedua tanggung jawab, penting ya, tanggung jawab itu kaitannya dengan tugas. Yang ketiga menjaga ketertiban. Kita pilih ada 3, menghargai, tanggung jawab, dan menjaga ketertiban. Baik, untuk anak-anak tak bagi kelompoknya, ada yang dapat Y, ada yang dapat T. Kita tadi sudah pilih 3. Ditulis dulu apa? Di atasnya adalah menghargai. Ditulis yang dapat tabel ini, yang dapat tabel T. Di kotak atas sendiri adalah menghargai, tanggung jawab, dan ketertiban. Menghargai, tanggung jawab, ketertiban. Tampak seperti itu adalah hormat itu. Tampak sepertinya adalah, kalau tadi apa yang pertama? Menghargai ya. Berarti ini contohnya adalah memperhatikan ketika guru menjelaskan. Tidak tampaknya adalah wali aneh, lawan kata aneh. Berarti apa? Berbicara atau bercerita dengan temannya. Yang tanggung jawab adalah mengerjakan PR tepat waktu. Tidak menghargai, tidak tampak sepertinya adalah tidak mengerjakan PR. Jadi yang di sini yang bagus, yang di sini yang baliknya. Yang terakhir adalah ketertiban. Jadi ketertiban itu adalah menata dan merapikan kursi atau melaksanakan tugas piket. Kalau di sini adalah tidak mengerjakan tugas piket atau pulang pada saat pulang lebih awal ketika tugas piket, kan berarti dia tidak mengerjakan tugasnya. Yang ini paham? Paham. Sekarang ini yang Y, dengar itu yang lebih ke indera telinga ya. Contoh, satu orang bicara, yuk bantu saya ketika bisa selesaikan ini bersama, tolong bantu saya. Jadi hal baiknya apa? Hal baik yang terdengar di telinga kita. Saya belum jelas, bisa bantu saya menjelaskan? Itu bisa terdengar toh. Baik anak-anak, setelah tugasnya selesai tadi, hasil tabel T dan tabel Y kalian, silakan perwakilan dari kelompok yang tabel T membacakan di depan. Yuk, silakan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bunga. Silakan duduk kembali. Kemudian yang tabel Y, yang Putra, tabel Y ada cowok. Tuliskan yang harusnya menjadi tugas Pak Puji selaku guru, dan tuliskan yang bukan tugas Pak Puji selaku guru, serta tuliskan yang harusnya jadi tugas kalian sebagai siswa, dan yang bukan tugas kalian sebagai siswa itu apa. Bacakan yang sudah kalian tuliskan. Guru tugasnya mengajar, setuju ya? Memberi contoh
dan mengajarkan yang baik, betul. Mengajarkan muridnya, menerangkan pembelajaran, membagi ilmu, terus kemudian menjelaskan secara terperinci. Kemudian guru adalah mendampingi siswa dan juga menerangkan materi yang belum dipahami oleh siswa. Yang bukan tugas guru, memukul siswa. Apakah Pak Muji bertugas memukul siswa? Tidak. Sekarang Pak Muji melihat tugas murid, kita berbagi peran. Pak Muji tadi sudah kalian tuliskan mana yang jadi tugas Bapak Ibu guru, mana yang menjadi tugas murid. Yang pertama, murid tugasnya belajar, memperhatikan guru, mengerjakan tugas guru, menghormati guru, mencoba hal baru, kemudian memberikan tugas kepada murid. Ini tugas guru atau tugas murid? Guru memberikan tugas. Hari yang bukan. Kemudian yang bukan tugas murid adalah mengatur guru. Kemudian rusuh, tidur saat pelajaran, bukan tugas. Mengejek guru, bukan tugas. Baik, dari apa yang sudah kalian tuliskan, yang pertama tadi kalian mengusulkan hal-hal yang mendukung pembelajaran, mengubah ke bentuk kalimat positif, kemudian menarik 3 nilai-nilai kebajikan yang kita ambil, yaitu menghargai, tanggung jawab, dan ketertiban. Kita akan membuat yang dinamakan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, dan nanti akan kita tanda tangani bersama. Apa saja tadi 3? Yang pertama, saling menghargai. Yang kedua, tanggung jawab. Yang 3, ketertiban. Nah, sekarang kita usul kesepakatan kelas yang tadi sudah ada dan sudah kalian tempelkan. Pak Muji simpulkan dari apa yang sudah kalian tuliskan. Kita baca bersama-sama. Apa yang pertama? Memperhatikan ketika guru menjelaskan, dari poin menghargai. Kemudian yang kedua, menjaga suasana kelas kondusif, itu yang ketertiban. Kemudian yang ketiga, mengerjakan setiap tugas yang diberikan, yang bertanggung jawab. Kemudian menyelesaikan tugas sesuai waktu yang disepakati, ya, ini juga bertanggung jawab. Kemudian berakhir sesuai dengan yang telah ditentukan, apa itu? Ketertiban. Yang terakhir, membawa pendapatan beragam. itu yang apa? Bisa bertanggung jawab, bisa ketertiban. Ya. Kesepakatan yang sudah anak-anak tuliskan tadi akan kita ubah di sini. Nanti akan Pak Muji screenshot, akan kita cetak sebagai pengingat kita bahwa untuk menciptakan pembelajaran matematika yang bermakna, nyaman, dan bisa bermanfaat untuk kita semua, ada 6 kesepakatan. Keyakinannya ada 3, yaitu kita baca bersama-sama. 1, hargai. 2, 3, dan untuk kesepakatannya ada di sini. Silakan untuk anak-anak bisa bertanda tangan di sini, menuliskan di bawah. Nah, nanti ini akan Pak Muji bagikan di grup kalian dan akan ditempel sebagai pengingat kita hal-hal positif yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Ada yang mau ditanyakan dari anak-anak semua? Jika tidak ada, Pak Muji mengucapkan terima kasih. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas dapat terwujud. Mari kita laksanakan bersama nilai-nilai kebaikan yang sudah kita sepakati bersama. Pak Muji akhiri kegiatan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ke materi kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi ketika siswa kita itu melakukan pelanggaran dalam
peraturan atau melakukan suatu kenakalan itu karena mereka punya alasan, ya. Tidak semata-mata anak itu apa dari bayi kawan nakal nggak ada. Jadi karena mereka punya alasan tertentu. Dari alasan tersebut di sini dimasukkan ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Kita lihat aja satu kasus di sini. Saya bacakan, Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy dengan Doni? Pak Uci sing ngerti salah. Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kita ke jawaban yang pertama. Alasan Tommy yang pertama yaitu karena ia lapar. Jika Tommy melakukan hal tersebut karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dia punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Dia melakukannya karena dia lapar. Jadi dia meminta bekal punya tunannya. Untuk yang kedua, alasan Tommy karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika Tommy mengambil bekal makan punya temannya karena dia alasannya seperti ini, berarti Tommy itu mempunyai motivasi untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan Tommy yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kasus yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan hanya akan kebebasan. Jadi kebosanan Tommy ingin bebas menjajali makanan punya temannya. Yang kelima, karena dia melakukannya karena iseng, karena dia melakukannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang saat diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ketika kemarin ada baju saku makanan terus diambil karena oleh Pak Salim, karena Pak Salim lapar, itu berarti Pak Salim posisi kontrol guru. Jadi kita di sini di sekolah ini memiliki kekuasaan untuk mengontrol anak. Anak ketika masuk ke gerbang sekolah, dia sudah mempersilahkan dirinya dikontrol oleh gurunya. Sudah bersedia untuk membuka hatinya untuk dikontrol oleh gurunya. Dan jangan yang jogo. Kalau di luar, anak-anak udah merokok pakaian bebas, perlu gurunya santai lah. Tapi kalau di area sekolah mereka takut, mereka pasti takut, karena mereka sudah merasa aku harus menunggu sekolah seperti Pak Guru. Ya, jadi kita harus mempelajari 5 posisi kontrol di sini, yaitu guru sebagai penghubung. Ini yang paling dasar, ya. Dan sejak dari dulu saya sekolah itu sudah diterapkan. Saya sedih baju besok dibentangi memang karena publik itu
Jadi sekarang aku guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang posisi tertinggi itu guru sebagai manajer. Kemudian berikut 5 posisi kontrol. Boleh monggo. Udah tak restitusi. Oh, mana berdiri. Bener Pak Salim. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Monggo dilihat saja. Guru berbuat, ya di sini ada guru berbuat. Penghukum itu mengaji menunjuk-nunjuk kowe, sampean, kamu, ya. Atau menyakiti, bahkan menyakiti. Saking jago, itu masih menjadi guru sebagai penghukum. Jadi itu identitas dasar kita sebagai seorang guru. Kemudian membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya saya kecewa, atau pokoknya perkataan-perkataan yang membuat anak itu berkecil hati. Okay? Itu masih masuk dalam identitas gagal. Kemudian yang lebih baik lagi itu sebagai teman. Tapi kalau di SMP 3 kita pakai, kalau sebagai teman itu biasanya malah anak itu melonjak. Ya kan? Jadi sebagian besar anak kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman itu biasanya malah melonjak. Tapi kita pelajari juga membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau untuk perkataan guru, ayolah lakukan diri saya. Masa kamu tidak mau? Jadi itu nanti hasilnya untuk anak ketergantungan. Anak tuh jaga wah santai kalau Pak sikilmu mesti diingat mesti digawe mesti diapa itu kalau sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, seorang guru berbuat menghitung dan mengukur. Contohnya, ketika Anda melakukan kesalahan, saya di sini tidak menghukum ataupun menegur dengan, tapi dengan Menghitung. Mengingatkan peraturannya. Kalau kamu bersalah, saya mengingatkan peraturannya. Ketika kamu terlambat, peraturannya bagaimana kamu terlambat? Ya. Makanya jangan suka terlambat. Untuk yang terbaik, atas posisi sebagai manajer itu yang seharusnya kita lakukan, tapi memang guru juga manusia biasa akan berusaha mengisirkan untuk emosi. Begitu juga dengan saya nggak perlu akbar, sini-sini nangkapan mandi, nangar kocong hilang itu ya rasanya ini. Koyoknya ada restitusi lah, dengannya enggak. Memang seperti itu. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau apa yang kita yakini. Tadi Pak Puji sudah membuat contoh kesepakatan kelas. Jadi ketika ada anak yang melanggar itu, kita mengajukan pertanyaan, apakah perbuatanmu ini mencerminkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, itu anak biar menyelesaikan permasalahannya sendiri. Cara memberikan kesempatan kepada siswa secara bebas untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya kan restitusi. Cara menanamkan disiplin positif kepada anak tanpa kita harus menghukum ataupun
ngejas pada anak. Kowe ini nakal, kowe ini anak kampung ini wong tuamu ini. Itu anak biasanya hadis lah sekarang mengenai kampung di aku soalnya Ordo aku ya kenapa? Di sini kita akan pelajari segitiga restitusi, yaitu dengan pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, mengapa kamu terlambat, mengapa kamu bolos. Kemudian kita stabilkan identitasnya, menstabilkan identitas. Jadi biar anak itu tidak merasa sendirian. Jadi kita juga baiklah, setiap orang itu pasti punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini itu. Menstabilkan identitas anak yang sudah melakukan kesalahan. Ya, seperti yang sudah kita pelajari. Tapi anak itu melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apakah tindakan kamu mencerminkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah itu biasanya anak sudah, oh iya, saya salah Pak, saya minta maaf. Benar salah. Ya, tapi semoga anak-anak kita salah semua. Kamu ini dibaca sampai tadi, buat intinya saja. Monggo. Yang keras sekali. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa melakukan orang lain. Itu bagian alat ya. Next anak. Udah apa ya? Iya, sangat Next party. Contoh aplikasinya. Contohnya Saya pernah ya, untuk kebutuhan tugas saya melakukan kebutuhan tugas. Ini kan kebutuhan tugas. Karena memang yang dilakukan saya sekarang sama Pak Uji itu untuk kebutuhan tugas ya Uji. Anda juga besok. Di sini saya mencoba menyelesaikan berbagai masalah dengan restitusi ya, dengan aktor utama atau langsung dibuat begitu. Suara siapa, Wi? Mas Yudi. Proses yang ini dari suara hati. Yang mau Balik mau dan ini yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oh, ini berbahasa lagi. Kita bayangkan aja dia sebagai akbar. Tapi
Pertanyaan itu sudah kayak gitu loh. Kan jawabannya sama. Di kolom beberapa contoh untuk penanganan anak itu anaknya kalau yang namanya Donovan sama Ocha tidak bisa langsung gitu. Mangga dulu saya. Baik, saya kira untuk materi sudah sampai jam 2 ini. Saya kira materi sudah selesai. Dan kita tadi juga dari kesepakatan kelas selesai tepat waktu ya Pak. Yang paling akhir Bapak Ibu guru. Yang paling akhir. Yang paling akhir saya sama Uci mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dari Bapak Ibu semua karena ini memang selain tugas kami di aksi nyata TGP kami, tapi juga setidaknya ingin berbagi tentang ilmu apa yang sudah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak dan tentang terutama disiplin positif di yang akan kita terapkan di SMP Negeri 35 ini. Semoga kita bisa menerapkan dan akan terjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tidak ada lagi anak dengan jas dari guru ya atau apa
sebuah perkataan dari guru sing kasar kepada anak, ngejak anak ucapin angel berganti apa. Semoga tidak ada lagi dan semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas.